Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam seri belajar kitab Yosua. Dan saat ini kita akan memasuki di dalam sesi yang ke-13. Di dalam sesi ini, berdasarkan pembacaan kitab Yosua, kita akan belajar tentang 10 aspek Kristus. Dan sebelum kita bersama-sama memasukinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, di mana Engkau kembali membawa setiap kami datang kepadamu, untuk kami belajar tentang pengenalan yang lebih dalam lagi akan dirimu. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami ketahui tentang dirimu akan dapat Engkau wahyukan bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami pun dapat memahami 10 aspek Kristus di dalam kitab Yosua ini. Tuhan, sungguh mohon rahmat-Mu, Engkau menjadi roh hikmat dan wahyu yang akan menerangi kami dan menyingkapkan seluruh selubung kami, sehingga kami akan Engkau bawa kepada satu pengenalan yang maju, satu pengenalan yang lengkap, satu pengenalan yang lebih dalam lagi, dan kami dapat mengenal Dikau dengan benar. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, dan kami menyerahkan pembelajaran ini di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan langsung memasuki berita ke-13 ini, yaitu 10 aspek Kristus. 10 aspek Kristus. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal 21 ayat 43, pasal 13 ayat 33, dan Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 10. Mari kita bersama-sama membacanya. Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Yosua pasal 13 ayat 33. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, Dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, dari abad pertama sampai abad yang kelima, ada banyak ajaran dan ada banyak perdebatan mengenai Kristologi. Ada banyak studi tentang persona Kristus. Seluruh perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleaki adalah kitab tentang Kristologi. Dalam perjanjian lama ada banyak lambang Kristus, dan setiap lambang ini berhubungan dengan studi tentang Kristus. Lambang Kristus yang penuh, lengkap, dan rampung adalah tanah permai itu.
Beban saya dalam berita ini adalah membahas 10 aspek Kristus yang al-muhid yang dilambangkan oleh tanah permai. Mari kita memasuki aspek yang pertama. Kristus dalam kekekalan. Dalam kekekalan, Kristus hanya ada Allah, bukan manusia. Dia adalah anak Allah sebagai perwujudan Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudari, di dalam kekekalan, Kristus hanya ada Allah. Dia adalah anak Allah sebagai perwujudan Allah, dan dia adalah firman Allah sebagai definisi Allah. Sekarang kita masuk aspek yang kedua, di dalam inkarnasinya. Suatu hari, Kristus yang kekal masuk ke dalam waktu. Ia menjadi daging di dalam inkarnasinya. Dalam inkarnasinya, Kristus sebagai anak Allah datang dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia tidak berdosa, tetapi dengan menjadi daging, dia menjadi sesuatu yang bersangkut paut dengan dosa. Melalui inkarnasi, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terhingga, Allah yang kudus keluar dari kekekalan. Dan dengan keilahian, Allah masuk ke dalam waktu dan ke dalam rahim seorang perawan, tinggal di sana selama 9 bulan. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Menjelaskan bahwa Allah yang dilahirkan dari rahim Maria adalah Allah itu sendiri. Matius pasal 1 ayat 20 ini. Mula-mula Kristus dilahirkan ke dalam seorang perawan, dan kemudian sebagai seorang manusia, dia dilahirkan keluar dari Maria. Karena itu Kristus adalah manusia Allah. Dia bukan hanya memiliki sifat ilahi, tetapi juga insani. Ini mewahyukan bahwa inkarnasi berarti menambahkan manusia kepada Allah. Dalam kekekalan, Kristus adalah Allah semata. Dalam inkarnasinya, dia menjadi manusia Allah. Dalam Kristus sebagai manusia Allah, sifat insani dan sifat ilahi telah dibaurkan. Namun dalam perbauran ini, kedua sifat itu masih tetap berbeda, tetapi tidak menghasilkan sifat ketiga. Jadi sifat ilahi dan sifat insani masih tetap berbeda. Namun mereka berbaur menjadi satu. Inilah Kristus dalam inkarnasinya. Haleluya. Aspek yang ketiga adalah Kristus dalam kehidupan insaninya. Sulit dibayangkan bahwa Allah yang Maha Kuasa dan tidak terbatas itu menjadi bayi yang berbaring di palungan. Bahkan dalam masa bayinya, Kristus adalah manusia Allah. Secara perlahan Kristus bertumbuh melalui masa bayi sampai masa dewasa. Selama 30 tahun Kristus dalam keinsaniannya hidup di daerah yang diremehkan, yaitu di kota Nazaret
yang diremehkan, dan di rumah tukang kayu yang miskin. Kemudian dia keluar untuk mengajarkan Allah, untuk melayankan Allah kepada manusia, dan mengekspresikan atribut-atribut Allah melalui kebajikan insani. Manusia Allah ini mengekspresikan Allah di dalam manusia, melalui manusia dan bersama manusia. Meskipun dia tidak terpelajar, pembicaraannya penuh hikmat. Meskipun dia rendah hati, dia bukan saja berbicara dengan kuasa, tetapi juga dengan otoritas. Dalam setiap kebajikan orang ini, ada sesuatu yang ilahi, karena dia adalah manusia Allah dengan atribut-atribut ilahi yang diekspresikan dalam manusia dengan kebajikan insani. Dia adalah Allah yang hidup sebagai manusia. Allah menempuh kehidupan manusia. Puji Tuhan. Aspek yang keempat, dalam penyalibannya. Dalam penyalibannya, Kristus mati sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian di dalam penyalipannya, dia sebagai ular tembaga. Yohanes 1 ayat 14. Maaf, Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kemudian di dalam penyalipannya, dia menghancurkan ular tua, yaitu Satan itu. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan di dalam penyalipannya, Kristus itu menjadi sebutir biji gandum untuk membebaskan hayat ilahi dari dalam cangkang keinsaniannya. Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari, hayat ilahi yang tersembunyi di dalam keinsaniannya perlu dibebaskan, agar hayat ini diperluas dan dilipat gandakan. Karena itu, Kristus mati bukan saja untuk menghapus dosa dan menghancurkan Satan, tetapi juga untuk membebaskan hayat ilahi. Melalui kematiannya di salib, Kristus juga mengakhiri manusia lama dan ciptaan lama. Melalui inkarnasi, Kristus menjadi seorang manusia, dan manusia ini adalah ciptaan lama. Ketika Kristus mati, totalitas manusia lama dan perampungan ultimanya juga mati. Karena itu ketika Kristus disalibkan sebagai seorang manusia, maka manusia lama diakhiri. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Selain itu, saudara-saudari, ketika Kristus menjadi seorang manusia, dia juga menjadi ciptaan, yaitu yang sulung dari segala ciptaan. Kolose pasal 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ciptaan ini bukan ciptaan baru, tetapi ciptaan lama. Ketika Kristus disalibkan sebagai ciptaan, seluruh ciptaan lama diakhiri. Selain itu, dalam penyalibannya, Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.
Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata ketentuan di sini mengacu kepada ritual, bentuk-bentuk, atau cara-cara hidup dan penyembahan yang menciptakan perseteruan dan perpecahan. Karena setiap bangsa dan budaya memiliki ketentuan yang khusus. Hari ini ada ribuan cara hidup yang berbeda. Namun dalam penyalibannya, Kristus membatalkan segala ketentuan ini. Sekarang di antara kita, dalam kehidupan gereja, hanya ada satu cara hidup, yaitu mengambil Kristus sebagai hayat kita, mengambil Kristus sebagai kehidupan kita, bahkan mengambil Kristus sebagai cara hidup kita dan memperhidupkan Dia. Setelah Tuhan Yesus mati, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34 dikatakan, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah adalah untuk penebusan, untuk membereskan dosa-dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan hal ini adalah untuk membeli gereja. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Saudara-saudari, air adalah untuk menghasilkan hayat, adalah untuk membagikan hayat, yaitu untuk melayankan Allah ke dalam kita sebagai hayat. Darah Kristus telah menebus kita, dan hayat ilahi Kristus telah mengalir ke dalam kita sebagai suatu sungai untuk melayankan Allah ke dalam kita. Sekarang sebagai kaum beriman dalam Kristus, kita telah ditebus kembali kepada Allah, dan kita memiliki Allah yang mengalir ke dalam kita sebagai air hidup. Melalui penyaliban Kristus, dosa telah dihapus, Satan telah dihancurkan, hayat ilahi telah dibebaskan, manusia lama telah diakhiri, ciptaan lama telah diangkut dan diakhiri, ketentuan hukum Taurat telah dibatalkan. Oh, kita telah ditebus kembali kepada Allah, dan kita memiliki Allah yang mengalir ke dalam kita sebagai air hidup. Saudara-saudari, kita semua perlu memiliki pandangan yang demikian tentang penyaliban Kristus. Haleluya. Aspek yang kelima di dalam kebangkitannya. Di dalam kebangkitannya Kristus menjadi putra sulung. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Engkaulah anakku, aku telah menjadi bapamu pada hari ini. Ayat ini menjelaskan bahwa kebangkitan adalah suatu kelahiran manusia Yesus. Dia dilahirkan oleh Allah dalam kebangkitannya menjadi putra sulung Allah di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kristus adalah putra tunggal Allah dari kekekalan. Yohanes 1 ayat 18. Tadi pun kita sudah membacanya, yaitu tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah melalui inkarnasi, dia melalui suatu kebangkitan untuk dilahirkan Allah dalam keinsaniannya menjadi putra sulung Allah. Jadi kita dapat mengatakan bahwa dalam kebangkitannya, keinsaniannya diputrakan. Karena itu, kebangkitan Kristus adalah suatu kelahiran, bukan saja bagi dia, tetapi juga bagi jutaan orang beriman yang dilahirkan kembali oleh Allah dalam kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Oh, menjadi banyak putra Allah dan menjadi banyak saudara Kristus. Ibrani pasal 2 ayat 10 dan 12. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dalam kebangkitannya, Kristus juga menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45b. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Diramu dengan keilahian, keinsanian, kematian, dan kebangkitan. Roh ini adalah perampungan Allah Tritunggal dan realitas kebangkitan yang sesungguhnya. Roh ini adalah Kristus yang pneumatik itu sendiri. Menurut Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kebangkitan adalah diri Kristus sendiri, dan sekarang Kristus adalah roh pemberi hayat. Maka roh pemberi hayat adalah realitas kebangkitan. Ketika kita hidup di dalam roh ini, kita hidup dalam kebangkitan. Ketika kita mengasihi orang lain di dalam roh ini, kita mengasihi mereka di dalam kebangkitan. Puji Tuhan. Aspek yang keenam, dalam kenaikannya. Dalam kenaikannya Kristus ditunjuk menjadi Tuhan untuk memiliki seluruh bumi dan menjadi Kristus untuk memikul amanat Allah untuk merampungkan ekonomi Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Di dalam kenaikannya, dia juga adalah penguasa raja-raja di bumi. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Oh, sehingga Dia dapat menjadi juru selamat untuk menyelamatkan umat pilihan Allah. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya. Aspek yang ketujuh adalah Kristus dalam tubuhnya. Kristus hari ini ada dalam tubuh,
dalam tubuhnya. Kristus telah diperbesar, diperluas, dan dilipat gandakan. Asalnya manusia Allah bersifat individual, tetapi sekarang dia adalah manusia Allah yang korporat, manusia Allah yang universal. Dan mengenai hal ini, 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ini mengacu kepada Kristus yang korporat, yaitu Kristus yang disusun oleh Kristus sendiri sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya dengan semua orang beriman sebagai anggota. Semua orang beriman Kristus secara organik bersatu dengan Dia dan disusun dengan hayat dan disusun dengan unsurnya, dan karena itu menjadi tubuhnya, suatu organisme untuk mengekspresikan Dia. Maka Dia bukan saja kepala, tetapi juga tubuh. Amin. Aspek yang kedelapan, Kristus dalam kedatangannya. Dalam kedatangannya, Kristus akan datang dalam sekejap mata seperti kilat. Lukas 7 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Saudara-saudari, kita tidak memiliki ungkapan manusia untuk menggambarkan kedatangannya ini. Tetapi kedatangannya bagi kita pasti akan menjadi satu hal yang sangat istimewa. Haleluya. Aspek yang kesembilan adalah Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun, Kristus sebagai Raja akan memerintah bumi dengan para pemenangnya sebagai rekan Raja. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.